Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jadda wajada. Puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani rohani hingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita yang biasanya walaupun secara online seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian selawat tak lupa kita kirimkan kepada arwah baginda kita Putra Abdullah buah hati Siti Aminah belahan jantung Abdul Muttalib, pejuang Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang yang kita rasakan pada saat ini. Bukankah karena terang karena lampu, melainkan terangnya ilmu pengetahuan. Baik hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawa makalah atau judul mata kuliah pada kali ini. Lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salsabil, NIM 2011900341, lokal PAI 2J. Baik, pada kesempatan kali ini yaitu kita akan mempelajari mata kuliah yaitu ilmu tajwid. Sebelum kita masuk dengan judul, lebih baiknya kita harus tahu apa ilmu tajwid itu. Ilmu tajwid yaitu secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan bagus, indah, atau bahasa Jawi sekarang yaitu elok. Tajwid berasal dari kata jawwada dalam bahasa Arab. Dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat yang demikiannya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, dalam hadis, perkataan ulama dan sebagainya. Baiklah, masuk pada tema kita pada kali ini yaitu tentang sifat huruf. Kita mengenal begitu banyak sifat-sifat huruf dalam ilmu tajwid, mulai dari sifat yang wajib yang ada 5, yaitu ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab dan sebagainya. Pada kali ini yaitu saya akan membahas yaitu tentang sifat huruf yang pertama, yaitu disebut dengan lain, yaitu dalam bahasa as-su'ud as-sa'nubatu dot, berarti lawan, sulit atau sukar, susah, mudah, lemas, lunak. Artinya apa? Artinya apa maknanya itu? Artinya apa? Mengeluarkan huruf secara lunak tanpa paksaan, yaitu sifat daripada huruf yang mati dan jatuh setelah fathah. Kemudian ada juga yang menurut istilah, yaitu mengeluarkan huruf dari mulut dengan tanpa perasaan, sulit, berat terhadap lidah. Kemudian selanjutnya ada inhiraf, yaitu berarti condong dan miring. Jadi dalam sifat huruf itu ada juga yang condong dan miring, yaitu artinya condong huruf dari makhrajnya sendiri kepada makhraj lain, itu sifatnya huruf. Hurufnya terbagi ada 2, yaitu ada lam dan ro. Kalau ro itu condong keluar atau ke ujung lidah sedikit. Kemudian ada ro
yaitu condong ke dalam serta sedikit ke arah lam. Menurut istilah, artinya apa? Miringnya, condongnya huruf ketika keluarnya huruf tersebut sampai ke ujung lidah. Itu menurut istilah dari dari inhiram. Kemudian yang selanjutnya yaitu takrir, berarti mengulang-ulang. Maksudnya apa di sini mengulang-ulang? Ialah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf za. Menurut istilah, artinya apa? Kalau dikatakan menurut istilah, yaitu bergetarnya pangkal lidah ketika mengucapkan huruf, ketika sesuatu sifat yang mesti ada pada ra. Selanjutnya yaitu di sini ada sifat huruf tapassahi, yaitu kalau menurut bahasa yaitu meluas, besar, tersebar. Maksudnya ialah meratanya angin dalam mulut ketika mengucapkan huruf sa. Teks. Baiklah, kita lanjut, yaitu selanjutnya yaitu ada istikhalah, yaitu menurut bahasa yaitu memanjang suara kita do dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah bersambung dengan makhraj la. Yang menurut istilah selanjutnya yaitu memanjangkan suara dari mulai pinggir lidah sampai akhir ujung lidah. Selanjutnya di sini ada sifat gunnah. Kita tahu gunnah itu apa? Berarti berdengung atau suara yang keluar dari pangkal hidung. Menurut istilah, suara yang begitu jelas, suara yang begitu elok, suara yang begitu terang, nyaring yang keluar dari lubang hidung hingga tidak menggunakan lidah dalam pengucapannya. Yang harus dibaca dengan diantaranya yaitu ada nun dan mim, baik hidup maupun mati yang izhar. Kemudian ada ikhfa sapawi, kemudian ada idgham. Gunnah adalah sifat yang tetap bagi kedua huruf ini, nun dan mim. Hanya saja waktu tasdid lebih kuat dari waktu idgham. Waktu idgham lebih kuat dari waktu sukun, hingga waktu sukun lebih kuat daripada waktu hidup kita di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada takhim. Menurut bahasa tabel, menurut istilah yaitu takhim mengucapkan huruf dengan tabel memenuhi mulut. Selanjutnya ada tarkik. Menurut bahasa yaitu tarkik itu tipis. Menurut istilah mengucapkan huruf dengan ringan, tipis, tidak memenuhi mulut. Yang terakhir di sini ada ikhfa. Kita tahu bahwa ikhfa itu mempunyai begitu banyak huruf. Kalau menurut bahasa samar. Kalau menurut istilah ibarat mengucapkan huruf yang mati, yang sepi dari tasdid pada sifat di antara izhar dan idgham dengan tetap gunnah dalam huruf yang pertama yaitu nun mati dan tanwin. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jadi pada kesempatan kali ini, jadi kesimpulannya yang kita baca tadi, yang kita presentasikan tadi, yaitu sifat huruf menurut istilah adalah cara baru yang ada pada huruf yang dihasilkan ketika mengucapkan huruf tersebut pada makhrajnya. Misalnya jar, rihwah, ham, sayyidah dan lain-lain. Dari pembahasan di atas kita dapat mengetahui bagaimana cara melafalkan sifat huruf hijaiyah. Jadi teman-teman sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.